Hi everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for Bitcoin update. So di Bitcoin update kali ini kita bakal quick update aja karena memang nggak terlalu banyak aktivitas. Tapi di sini saya ada satu pandangan lagi yang saya mau tambahkan ke chart atau price action yang saya baca. Jadi make sure teman-teman bisa perhatikan ya. Dan ini mungkin bisa saja menjadi satu tambahan lagi untuk kita menganalisa pergerakan daripada Bitcoin supaya kita bisa mendapatkan potensi atau antisipasi lebih early ya dari pergerakan nextnya. Jadi nggak ketinggalan lah istilahnya. Alright, first of all sekali lagi saya pengen remind ya, hari ini atau lebih tepatnya di hari Jumat akan ada rilis data inflasi ya dengan kondisi saat ini forecastnya itu di 8,3%. Kemarin kita udah sempat melakukan discussion terkait dengan kondisi ini, jadi teman-teman bisa nonton lagi fundamental update yang SEC menilai Bitcoin adalah komoditi dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah CPI rilis besok itu akan menjadi clue untuk rapat FOMC sepekan mendatang. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini pada tanggal 14-15 ya, itu akan ada 2 hari meeting dengan FOMC ya. FOMC ada 2 hari meeting, dan di hari hanya pada saat kenaikan suku bunga di tanggal 16 Juni 2022 itu biasanya diiringi atau dibarengi dengan statement ya atau press conference, dan di sini akan ada speech dari Jerome Powell, dan Jerome Powell pastinya akan ada ngobrol dengan para wartawan ya. Di situ bakal jadi clue terkait dengan bagaimana kondisi atau kebijakan yang akan diambil oleh mereka atau the Fed terutama dalam mengatasi inflasi, dan tentu saja bisa sangat mempengaruhi pada market cryptocurrency ataupun financial market lainnya seperti stok, komoditi, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah 5 hari mendatang ya, itu akan menjadi final showdown untuk bulan Juni. Jadi kita bakal ngelihat pergerakan yang sangat fluktuatif pada pekan depan, dan tentu saja besok bisa menjadi early indication. Dalam arti walaupun ya istilahnya CPI ini bisa menjadi clue, otomatis sudah akan ada orang-orang yang mulai berspekulasi. Begitu misalkan contoh saat ini aja kita berbicara CPI sudah banyak yang melakukan spekulasi atau menganalisa kalau misalkan rilis di 8,3%, impactnya terhadap market seperti apa. Kalau rilisnya ternyata di bawah 8%, impactnya akan seperti apa, dan itu sudah ada guys. Jadi bukan berarti kita berbicara smart money di sini itu tidak memanfaatkan situasi tersebut. Pasti dia akan mencoba memanfaatkan situasi itu, dan bisa saja menjadi exit plan-nya dia untuk saat ini gitu ya. Dalam artian kita sama-sama tahu in the long term market crypto saya rasa masih dalam posisi tertekan, terutama karena Bitcoin-nya. Jadi saya pikir ya idealnya memang sih di sini adalah waktunya kita untuk melakukan akumulasi jangka panjang ya. Jadi mindset yang harus diterapkan itu adalah lebih ke arah long term investment, terutama berbicara soal market crypto. Dan tentu saja opportunity itu baru ada pada saat kita memasuki winter atau bear market. Yang penting teman-teman ngerti bagaimana metode yang tepat untuk melakukan investmentnya. Jadi jangan langsung all in, jangan langsung masuk sekaligus, terutama di crypto yang dalam tanda kutip market cap-nya kecil ya. Itu juga harus diwaspadai dan diperhatikan. Alright. Nah, kita bakal bahas dari posisi price action-nya. Salah satu yang mempengaruhi Bitcoin hari ini turun adalah stok. Jadi kalau kita lihat US stock hari ini open turun, terutama untuk Dow Jones turun 1,9%, untuk S&P turun 2,3%, dan untuk Nasdaq itu turun sekitar 2,75%. Nah, yang menariknya adalah dolar kembali menguat guys. Jadi seperti yang kita discuss kemarin, ini tampaknya exponential moving average 50 saat ini itu benar-benar berfungsi sebagai support kuatnya pada si dollar index ya. Kalau kita lihat pada time frame hourly-nya 4 jamnya, kemarin kita sempat discuss tentang terbentuknya sebuah descending channel membentuk falling wedge, dan hari ini sudah berhasil di break. Jadi kalau kita perhatikan guys, ini posisinya untuk dollar index masih dalam potensi penguatan ya. Kita sudah break dari dia punya resistance-nya, dan otomatis next targetnya itu kalau misalkan di sini kita nggak ada rejection ya, berarti kisaran lebih kurang area 103 ya sampai 104 lah. Dan otomatis kalau misalkan itu yang terjadi, US stocks masih akan tertekan, dan otomatis akan mempengaruhi posisi Bitcoin-nya juga. Alright. Nah, kalau kita lihat berdasarkan closing candle kemarin itu tampak terbentuk semacam big red candle ya. Dalam artian di sini seperti konfirmasi membentuk
yang namanya pattern, atau ya saya sering consider ini sebagai pattern Three River Evening Star. Cuman masalahnya pattern ini pernah terbentuk juga di pergerakan sebelumnya ya, Three River Evening Star. Nah, yang membedakan adalah kenapa sih nggak terlalu powerful, karena satu, situasinya guys, kita itu berada di bagian bawah dari downtrend, dan biasanya Evening Star itu akan lebih proper atau lebih powerful di bagian atas dari suatu uptrend. Misalnya contoh, mungkin di sini kita bisa lihat ya, ada semacam Three River Evening Star yang bentuknya kombinasi. Jadi di atasnya itu terdapat star, dua star, yang satunya itu shooting star, yang satunya itu spinning tops. Dan nggak cuma itu, kita pernah lihat geser ke sini, ini juga sama, terjadi yang namanya Three River Evening Star. After Three River Evening Star, nextnya lanjut turun ya, signifikan. Begitu pula di sini pernah juga, dan di sini sih harusnya berupa bearish engulfing ya. Tapi yang pasti ini juga sama ya, kita pernah ngeliat Three River Evening Star terjadi before penurunan pada kisaran breakdown di kisaran area $40.000 ya. Artinya Three River Evening Star itu sebetulnya much preferable atau lebih powerful kalau misalkan dia di atas dari suatu uptrend. Tapi bukan berarti kalau misalnya posisinya kayak gini nggak bisa berlaku ya, itu juga bisa berlaku. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan kita juga untuk mempertimbangkan atau istilahnya untuk lebih berhati-hati bahwa market crypto berarti tidak dalam kondisi yang cukup kondusif ya. Masih ada potensi dia untuk breakdown lagi, dan kalau misalkan dia breakdown, pertanyaan yang timbul adalah sampai berapa atau sejauh mana dia akan breakdown ya. Kita bisa gunakan yang paling sederhana, Fibonacci retracement, lalu kita tarik area yang berpotensi retrace-nya yaitu di kisaran 1618, dan kita bisa lihat area yang berpotensi di 7 adalah $22.900, atau kalau kita bulatkan itu di 23.000. Nah, sebenarnya area ini tuh confluent ya. Sudah kita bahas pada video kemarin dan beberapa hari yang lalu, tapi mungkin for the sake of kesadaran teman-teman ya, kita akan review lagi sekali lagi, yaitu berdasarkan Fibonacci extension 100% dan juga moving average 200 ya untuk time frame weekly. Kita lihat di situ terdapat confluent, dan kalau misalnya kita tarik berdasarkan Fibonacci retracement ya time frame daily, kita juga dapat di area yang sama yaitu $23.000. Alright. Nah, kalau kita lihat berdasarkan time frame hourly-nya, ini saya cuma pengen nambahin satu skenario aja based on-nya time frame 4 jam, which is ini lebih diperuntukkan untuk teman-teman yang trading singkat, maybe yang trading di futures market atau menggunakan leverage ya. Yang pasti please selalu pantau dan waspada terhadap yang namanya risk management ya. Ini kita udah pernah bahas di dalam grup Telegram, jadi teman-teman bisa make sure mampir ke grup Telegram, ada di kolom deskripsi, klik linknya ya di sana, jadi untuk bergabung. Dan ya, kita lihat sekarang posisinya ini Bitcoin sebenarnya tampak membentuk semacam triangle pattern atau symmetrical triangle pattern, which means wajar ya dengan indikasinya atau dengan pergerakannya selama beberapa hari terakhir. Kita ngelihat Bitcoin tuh kayak koin micin ya, benar-benar di shake, di pump and then di dump, di pump and then di dump. Nah, saat ini posisinya kita ngelihat dia bergerak di dalam triangle pattern. Jadi bisa dikatakan bahwa range-nya itu semakin lama semakin menyempit, dan kalau misalkan sudah semakin sempit, Bitcoin mau nggak mau, suka tidak suka, dia harus memilih untuk breakout atau breakdown ya. Cuman kalau misalnya kita lihat berdasarkan momentumnya terakhir, kita lihat Bitcoin itu sudah berhasil breakout daripada trendline ya. Trendline yang kita consider sebagai resistance-nya selama beberapa pekan terakhir, dan sudah berhasil di breakout plus sudah berhasil dites ya pada area tersebut. Jadi kalau saya pikir sih untuk saat ini lebih baik jangan terlalu banyak berasumsi. Kita perhatikan aja tergantung dia breakout atau breakdown dari triangle. Karena dia di situ artinya juga breakout dari range yang sudah dibuild selama beberapa hari terakhir. Nah, saya sih cukup meyakini bahwa kondisi ini bisa nge-lead kita ke arah akumulasi. Kenapa? Kalau kalian perhatikan, ini posisi pump-nya itu nggak main-main. Dia nggak bercanda guys ya, untuk posisi pump-nya. Walaupun turunnya juga nggak bercanda, tapi at least di area yang sama itu udah mendapatkan reaction yang begitu signifikan. Kalian kebayang deh, kalau misalkan kita ngelihat market dari perspektif trend, ini tuh sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai lower high, which means lower high, lower low ya. Jadi jatuhnya kayak gini, lower high, lower low, lower high, and then potentially lower low, yaitu di kisaran 23.000 yang tadi kita udah bahas. Cuman
kenapa sih masih belum dibanting? Nah itu akan menimbulkan pertanyaan, apakah akan karena terdampak dari efek data CPI besok atau mungkin FOMC meeting next week? Ya kita belum tahu. Yang pasti kita sudah antisipasi dan memperkirakan potensi-potensi yang bisa terjadi terhadap market. Alright. Nah untuk quick aja kita lihat posisi Bitcoin masih membentuk range, bahkan dia membentuk range yang lebih sempit, namun cenderung membentuk yang namanya descending triangle pattern. Alright. So itu aja mungkin update-nya. Dengan melihat kondisi saat ini, kemungkinan Bitcoin masih bisa turun, lanjut turun ya. Dan hopefully turunnya nggak terlalu dalam, dan mungkin saja saya salah ya, artinya turunnya nggak sampai 23.000, maybe 25.000, 24.000 udah mantul. Hopefully yang terbaik untuk kita. Saya juga berharap market crypto bisa back to normal. Dalam arti bukan back to normal, sebenarnya sekarang normal-normal juga sih, dalam arti mungkin lebih ke back to bullish ya, supaya bisa memenuhi harapan teman-teman semua yang mungkin tersangkut. Alright. I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy ya. God bless everyone. Stay safe transaksinya. Ingat untuk tidak FOMO ya, dan selalu pastikan menggunakan risk management yang proper supaya teman-teman bisa safe dan tidak terkena likuidasi. Buat teman-teman yang kesangkut, tetap semangat. Saya juga cukup yakin ya, beberapa dari kita mungkin pasti ya berharap ini bisa kembali bullish. Jadi ya kita doa yang terbaik aja, tapi prepare untuk yang terburuk. Alright, I think that's it teman-teman. Have a nice day. Cheers and bye-bye.